Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Stiani dapat menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Institusi atau lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus diindikasikan menjadi sasaran para bandar untuk mengedarkan secara gelap narkoba. Para sindikat narkoba memanfaatkan rasa ingin tahu anak usia siswa sekolah dan mahasiswa akan hal-hal baru dan menantang untuk menjerat mereka pada sebuah jebakan mara bahaya penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting setelah keluarga yang akan membentuk kepribadian seorang anak. Dari sekolah dan perguruan tinggi, bibit-bibit generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Untuk itu, mutlak sekolah atau kampus harus bersih dari berbagai ancaman yang bisa merusak jiwa dan fisik para siswanya, yaitu narkoba. Jumlah total peserta didik di Indonesia dari mulai pelajar sekolah dasar hingga mahasiswa mencapai angka 55 juta orang. Merupakan calon pemimpin masa depan yang harus diselamatkan dari ancaman bahaya narkoba. Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Dr. Musliar Kasim. Narkoba itu sangat berbahaya sekali. Apabila seseorang sudah kecanduan narkoba, sangat sulit lepas dari cengkraman narkoba tersebut, terutama dari agen-agen yang ingin menjual narkoba tersebut. Nah, justru karena itu harus setiap saat guru, orang tua dan siswa mawas diri kalau seandainya ada kawannya yang terindikasi menggunakan narkoba, harus disampaikan kepada guru agar jangan melibatkan kawan-kawan menjadi korban
dari penyebaran narkoba ini. Karena narkoba ini adalah bahaya yang sangat menakutkan. Apabila seorang sudah terkena narkoba, amat sulit bagi dia untuk tidak menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, penyebab utama terjerumusnya seorang siswa ke dalam jerat narkoba adalah selain karena pola pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua dan guru, juga minimnya aktivitas yang mampu menyalurkan energi siswa pelajar ke arah yang positif. Anak-anak biasanya kecanduan narkoba kalau dia tidak mendapatkan tugas yang banyak. Jadi kalau anak-anak itu sibuk, dia tidak akan mencari aktivitas lain. Justru anak-anak yang terkena kecanduan narkoba ini, kalau dia tidak sibuk, mata pelajaran santai, dia mencari yang lain-lain. Makanya kita perhatikan, kalau anak diberi tugas, tapi tugasnya tentu tugas yang menyenangkan kepada anak-anak, kalau dia sibuk dengan tugasnya, dia tidak pernah memikir yang lain. Nah, salah satunya adalah olahraga menurut saya. Jadi pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang baik untuk anak-anak terhindar dari kecanduan narkoba. Biasanya anak-anak yang olahraga, jangankan narkoba, merokok saja mereka tidak mau. Jadi cara yang baik adalah memberikan aktivitas kepada siswa, jangan siswa itu banyak waktu kosongnya, berikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang yang senang mereka melakukannya, di antaranya adalah olahraga dan kesenian. Kalau ini bisa dilakukan, ini akan mengurangi kontak anak-anak untuk mencari kesenangan di luar kegiatan-kegiatan positif. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan informasi tentang bahaya narkoba dapat dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi oleh setiap guru atau dosen dengan mengintegrasikannya pada mata pelajaran atau mata kuliah. Saya kira sudah semua sekolah menjalankan kegiatan bagaimana bahaya narkoba, seminar, dan termasuk juga ke dalam mata pelajaran. Cuman membuat mata pelajaran khusus tentang narkoba tidak. Dia bisa dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran. Nah, justru karena itu saya mengharapkan kepada guru-guru, terutama guru-guru di sekolah menengah dan termasuk juga perguruan tinggi, sebelum memulai mata pelajaran atau kuliah pada sesi manapun atau mata kuliah atau mata pelajaran apapun, mestinya sifat-sifat baik atau pendidikan karakter mesti kita sampaikan, pembiasaan-pembiasaan baik juga kita harus sampaikan, dan termasuk bahaya-bahaya dari narkoba, anti korupsi dan segala macam. Materi-materi seperti itu bisa kita integrasikan di dalam semua mata pelajaran, tidak harus membuat mata pelajaran khusus tentang bahaya narkoba ini. Cukup dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada, sehingga semua guru dan semua dosen harus menyampaikan bahaya dari narkoba ini. Sinergi dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangatlah penting. Penanggulangan narkoba di lingkungan pendidikan memang tidak akan berjalan lancar jika tidak terjalin kerjasama yang maksimal lintas sektoral. Karena itulah, jalinan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkuat kerjasama yang sebenarnya telah dibangun sejak lama. Upaya penanggulangan narkoba yang bersifat preventif pada dasarnya telah seringkali dilakukan di lingkungan pendidikan, seperti di sejumlah sekolah atau perguruan tinggi yang telah membentuk kader atau satgas anti narkoba. Kalau untuk serbuan sindikat narkoba kita tidak melakukan itu, hanya kita minta kepada pihak sekolah bagaimana agar sekolah memantau peredaran narkoba itu, jangan ada anak-anak yang kecanduan narkoba. Justru karena itu sudah banyak perguruan tinggi dan sekolah ketika menerima siswa barunya melakukan tes urin terhadap calon-calon mahasiswanya. Kalau seandainya seorang calon mahasiswa tes urinnya positif pemakai narkoba, mereka dipantau terus, dilakukan terus-menerus,
sehingga lama-kelamaan dia akan menjadi jerak untuk menggunakan narkoba. Dan yang amat penting juga jangan sampai menyebar kepada kawan-kawannya yang tidak pernah memakai narkoba, justru menjadi pencandu narkoba oleh kawan yang sudah kecanduan narkoba. Karena untuk menghentikan seorang yang sudah kecanduan narkoba itu kan tidak cepat prosesnya. Makanya jangan sampai yang lain justru menjadi kecanduan narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Meskipun sekolah terdiri dari kaum terdidik, bukan berarti tidak ada celah masuknya narkoba ke dalam lembaga pendidikan tersebut. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan oleh pihak sekolah dan semua pihak terkait terhadap ancaman narkoba yang terus mengintai di kalangan siswa pelajar. Kampus perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mencetak para intelektual yang diharapkan mampu menjadi generasi agen pembangunan bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, lingkungan kampus harus bersih dari segala macam gangguan yang dapat merusak jiwa dan raga mahasiswa di dalamnya. Antara lain bahaya narkoba. Demikian diungkapkan oleh Jonathan L. Parapak, Rektor Universitas Pelita Harapan Jakarta. Mahasiswa adalah mereka yang punya potensi intelektual tinggi. Tetapi betul bahwa ada sebagian kecil dari mahasiswa yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Menurut Jonathan, universitas harus mampu mendidik mahasiswanya bagaimana cara merespon atau menolak tawaran untuk menyalahgunakan narkoba. Jonathan Parapak menegaskan, kampus UPH tempat dirinya mengabdi adalah salah satu kampus yang menegakkan aturan untuk mencegah seluruh kalangan aktivitas akademisnya terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba dan mewujudkan kampus yang bersih dari narkoba. Anak-anak kita, mahasiswa kita, perlu kita bina cara berteman sehingga jangan sampai mereka masuk ke dalam lingkungan yang mudah bagi mereka untuk terjerumus. Saya didik dari kecil, kalau ada orang memberikan ini, responnya bagaimana? Kalau kita diajak begini, bagaimana kita menolak dengan baik? Sehingga anak-anak kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan dipakai oleh predator-predator itu atau pengedar
untuk menjatuhkan kita. Jonathan Parapak menegaskan, kampus Universitas Pelita Harapan, tempat dirinya mengabdi, adalah salah satu kampus yang menegakkan aturan untuk mencegah seluruh kalangan sivitas akademisnya terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba, dan juga mewujudkan kampus yang bersih dari narkoba. Untuk mencegah peredaran dan pemakaian di kalangan mahasiswa, satu, memang komunikasi dengan keluarga. Kedua, kita harus ketat aturannya, sehingga dengan demikian mahasiswa sudah tahu. Ketiga, memang perlu pencegahan. Jadi kita mengadakan testing kadang-kadang mengenai apakah ada atau tidak. Keempat, tentunya kita harus ikutkan dalam pendidikan, program-program untuk menghindari pemakaian narkoba itu lebih meluas. Pesan saya adalah, ayo kita semua pendidik, kita semua di universitas, bersama-sama dengan pemimpin bangsa ini, berkomitmen untuk membuat kampus kita bebas narkoba. Ini menjadi komitmen kita demi bangsa lebih jaya pada masa-masa yang akan datang. Narkoba? Gak banget, Meng! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lembaga dan institusi pendidikan yang bersih dari narkoba akan melahirkan bibit-bibit generasi bangsa yang berprestasi dan bermoral. Generasi inilah yang menjadi tumpuan negeri ini di masa depan. Mahasiswa diakui sebagai kalangan yang rawan dijadikan sasaran peredaran para sindikat narkoba. Demikian diungkapkan oleh Astrio Felikian, seorang mahasiswa Universitas Bina Nusantara Jakarta, wakil Indonesia pada konferensi Generasi Muda Sedunia pada tahun 2011. Ya, karena memang kebetulan saya juga seorang mahasiswa. Saya juga mengalami di mana banyak sekali teman-teman saya juga memang secara langsung maupun tidak langsung di dalam komunitas saya memang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi sebagai teman mungkin kita seringkali merasa tidak enak untuk membilang ke orang lain atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi yang selama ini saya rasakan adalah dari pengalaman saya pribadi sendiri bahwa ada beberapa teman yang menggunakan tapi memang sifatnya hanyalah rekreasional. Jadi kadang-kadang mereka hanya ingin coba-coba dan seperti itu.
Sebagai seorang mahasiswa, Astrio berupaya mempertanggungjawabkan kepercayaan orang tuanya agar menjadi mahasiswa yang sukses dan tidak terjerumus pada perilaku negatif. Menurut Astrio, mencegah narkoba dilakukan mulai dari diri sendiri. Apapun gaya hidup mahasiswa, siapapun teman pergaulannya, bila dirinya memiliki prinsip hidup yang jelas, maka narkoba dapat mudah disingkirkan. Nah, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bermulai dari diri kita sendiri. Bahwa apapun gaya hidup kita, maupun siapapun pergaulan dari lingkungan kita harus memiliki prinsip apa yang kita mau capai dalam hidup ini, tujuan hidup kita apa. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui itu, maka pastinya kita mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba hanya akan menjerumuskan kita atau dapat mencegah kita dalam mencapai apa yang kita mau. Sosialisasi narkoba menurut Satrio kerap kali dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi. Selain itu, kampus juga dapat melakukan upaya pencegahan lainnya, antara lain melakukan tes urin secara mendadak kepada mahasiswa. Hal itu diterapkan agar memiliki efek jera dan tidak meluasnya peredaran narkoba di kalangan kampus. Mungkin kalau masalah sosialisasi secara spesifik mungkin tidak ada. Mungkin kalau gambarannya adalah setiap berapa bulan sekali kita diadakan seminar untuk penyalahgunaan narkoba. Hal itu tidak ada. Dan mungkin dalam pendapat saya juga kalaupun ada, hal itu tidak akanlah terlalu efektif gitu. Jadi hal yang paling mungkin yang selama ini saya lihat paling efektif adalah dengan memberikan efek jera. Di kampus saya sebagai contohnya, kadang-kadang setiap 1 bulan sekali atau setiap 2 bulan sekali tanpa diberitahu, tiba-tiba ada pihak kampus yang masuk memanggil murid-murid, mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan tes urin. Dan akhirnya pasti ada yang ketahuan 1 atau 2 orang, dan akhirnya orang-orang yang ketahuan ini dikeluarkan dari kampus. Nah, mungkin efek-efek seperti ini adalah yang membuat mahasiswa jera dan takut untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Ancaman bahaya narkoba juga rawan menjerat kalangan siswa pelajar menengah. Hal ini diakui oleh Denisha Melati Arsad, seorang siswi berprestasi asal SMA Negeri 61 Jakarta, peserta pertukaran antar budaya di Amerika Serikat tahun 2010. Remaja itu sangat rentan akan bahayanya narkoba, karena seperti kita tahu, remaja itu adalah masa transisi di mana anak-anak berubah menjadi dewasa, dan dalam masa transisi ini pula, remaja ini penuh dengan rasa ingin tahu dan ingin mencoba suatu hal yang baru. Penyebab remaja bisa memakai narkoba ini bisa dipengaruhi karena pergaulan, karena misalnya ada teman yang ingin mencoba mengajak lalu akhirnya ikut terpengaruh, atau bisa saja remaja ini punya masalah dengan keluarganya, dengan sekolah, dengan teman, jadi akhirnya ingin mencoba melupakan masalah tersebut dan beralih kepada narkoba. Menurut Denisha, berbagai cara dapat dilakukan oleh dirinya dan siswa pelajar seusianya untuk dapat menangkal dari berbagai ancaman bahaya narkoba. Antara lain, memusatkan perhatian pada pelajaran, mengisi waktu luang dengan hal-hal positif, dan memperoleh informasi tentang bahaya narkoba. Saya ingin mencurahkan waktu saya untuk kegiatan-kegiatan yang positif untuk menjauhi bahayanya narkoba. Tentunya jika remaja sudah terjerumus ke dalam bahaya narkoba akan sulit sekali keluar dalam lingkaran setan tersebut. Maka remaja itu akan sulit menatap masa depannya yang lebih cerah. Lalu saya berusaha untuk lebih aware atas isu-isu lingkungan yang menyangkut masalah narkoba. Jadi saya mencoba mencari tahu sendiri informasi dari internet, dari koran, apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Dan jika kita sudah mengetahuinya, itu akan sangat membantu kita dalam menjauhi narkoba dari pergaulan kita sendiri. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakalan hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, pelajar memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal dan pengalaman baru, termasuk mencoba-coba narkoba. Justru dari coba-coba inilah awal gerbang terjebaknya seseorang pada narkoba. Untuk itu marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lembaga dan institusi pendidikan. Demikian pemirsa, selama 30 menit kita telah saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.